Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Etika Lingkungan UNES 2021 akan menjelaskan mengenai apa itu seluk-beluk tentang isu lingkungan. Nah, kami sendiri di sini ada 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Abi Fahrezi, yang kedua ada Anissa Nurul Lailatul, yang ketiga ada Muzaffar Umar, dan yang keempat ada saya sendiri Muhammad Amjad Hamid Fakih, dan yang terakhir ada Seni Azhara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian apa sih isu lingkungan itu. Isu lingkungan dapat disebut dengan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan sebuah aspek negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungannya. Permasalahan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi masalah lingkungan lokal, nasional, regional, maupun global. Permasalahan lingkungan sangat menarik untuk dikaji karena seiring dengan perkembangannya teknologi dan ekonomi global dunia, permasalahan isu lingkungan tersebut pasti akan bertambah. Nah, tanpa disadari, terjadi perubahan mendasar dalam pola hidup bermasyarakat yang secara langsung atau tidak langsung tersebut itu juga dapat mempengaruhi perubahan tentang isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu merupakan penjelasan atau pengertian singkat mengenai pengertian apa itu isu lingkungan. Selanjutnya akan dibahas lebih dalam oleh rekan-rekan saya. Silahkan melihat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan ini dapat berupa bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Dan faktor manusia yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan lingkungan ini dapat berupa pembuangan sampah yang sembarangan, pembuangan limbah industri, penebangan pohon secara ilegal, perburuan liar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi dari isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan dapat diatasi dengan dua langkah. Langkah yang pertama yaitu pencegahan dan langkah yang kedua yaitu pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, kita bisa melakukan pengurangan jumlah sampah yang kita hasilkan dalam aktivitas sehari-hari. Kita dapat melakukan reuse, dan recycle. Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pencegahan dapat dilakukan pula dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan, dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global diperlukan kerjasama semua pihak antar satu negara dengan negara lainnya di seluruh dunia. Dengan langkah-langkah yang pertama yaitu sosialisasi dengan penduduk sekitar, kemudian melakukan perbaikan secara terencana, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan lebih mematangkan rencana yang akan dilakukan. Kemudian, untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan, langkah yang pertama yaitu melakukan survei terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan penelitian dan pengawasan lebih lanjut, dan langkah yang ketiga yaitu melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi dan dampak bagi penduduk di sekitarnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh isu lingkungan. Yang pertama yaitu sampah yang merajalela. Tingginya penduduk yang hadir di bumi mempengaruhi tingkat konsumsi dan sampah yang hadir. Yang kedua yaitu perairan yang kian memburuk. Dengan adanya sampah yang makin banyak, manusia perlu menghilangkan sampah tersebut. Salah satunya yaitu ke laut. Yang ketiga yaitu pembakaran hutan yang tidak pandang bulu. Semakin banyaknya manusia yang tinggal di bumi, makin banyak pula kebutuhan tempat tinggal untuk para manusia. Dengan membakar hutan, lebih mempersingkat waktu dalam membuka lahan.
Yang keempat yaitu polusi udara yang sudah menyatu dengan apa yang dihirup sehari-hari. Keperluan manusia dalam melakukan sesuatu yang instan biasanya lebih sering menggunakan mesin dan mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi. Setelah tadi, apa yang telah teman-teman kita presentasikan mengenai isu-isu lingkungan, baik dari faktor, baik dari pengertian, maupun dari contoh-contohnya, dapat kita simpulkan bahwa satu, isu lingkungan merupakan salah satu isu yang perlu kita perhatikan, karena isu lingkungan sangat berdampak pada kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Karena dampak dari isu lingkungan tersebut sangat terasa dalam bumi ini. Salah satunya yaitu adanya suatu pemanasan global yang disebut sebagai global warming, yang saat ini sudah terasa dampak dan akibatnya. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari isu-isu tentang lingkungan, dan bukan hanya mempelajarinya, akan tetapi kita juga harus menerapkan dan mengimplementasikan isu-isu tersebut agar nantinya kita dapat mencegah. Walaupun tidak bisa mencegah, kita dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim dan dampak dari isu-isu lingkungan yang telah terjadi. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam